Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita masuki minggu keempat di bulan Agustus, minggu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dengan tema pengharapan. Nah, saya mau sedikit mereview apa yang sepanjang bulan ini sudah kita pelajari bersama-sama tentang pengharapan. Yang perlu kita tekankan adalah yang pertama, bahwa pengharapan itu ada karena kita memiliki iman. Nah, ini yang penting sekali. Kita nggak mungkin bisa memiliki pengharapan kalau kita nggak punya iman. Lalu iman itu timbulnya karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat polanya adalah kita mendengar firman, kemudian kita timbul iman, baru muncul pengharapan. 2 minggu yang lalu saya memberikan contoh tentang perempuan yang sudah sakit 12 tahun pendarahan. Kenyataan yang dia hadapi bahwa dia mengalami sakit, sudah berobat kemana-mana dia tidak sembuh, bahkan keadaannya makin buruk. Segala hartanya juga sudah dihabiskan untuk berobat, tapi dia nggak sembuh-sembuh juga. Harapannya untuk sembuh tidak tercapai. Tapi begitu dia dengar berita tentang Tuhan, lalu muncul iman. Dan iman itulah yang memunculkan sebuah pengharapan. Dia berkata, asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi dalam kehidupannya. Itu terjadi ketika dia dengarkan berita tentang Yesus, lalu timbul iman dalam kehidupannya, muncul sebuah pengharapan. Walaupun kenyataan yang dihadapi jauh sekali berbeda dengan apa yang dia inginkan. Nah, poin penting berikutnya adalah pengharapan kita itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Boleh nggak ditampilkannya? Pengharapan kita harus didasarkan pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berisi banyak sekali hal-hal baik tentang kehidupan. Salah satu yang membawa pengharapan adalah firman yang berisi akan janji Tuhan. Minggu lalu saya berikan sebuah contoh tentang Abraham. Ya, Abraham memiliki pengharapan karena didasarkan atas janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepadamu seperti bintang-bintang banyaknya dan pasir. Nah, dari janji itulah muncul sebuah iman dan pengharapan akan kehidupan Abraham. Dan dia pegang pengharapannya itu, akhirnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, pengharapan kita juga harus dibangun di atas janji-janji Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pengharapan kita harus dibangun di atas janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam firman. Dan firman itu di dalam kita, supaya pengharapan yang muncul dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau seturut dengan rencana Tuhan. Maka kita banyak-banyakin firman, banyakin dengarkan firman, biar muncul iman dan timbul pengharapan. Itu highlight selama 3 minggu kemarin. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua yang kita harapkan akan terjadi? Jawaban saya tergantung Bapak Ibu Saudara. Harapan itu dibangun di atas apa? Kalau dibangun di atas dasar firman dan janji Tuhan, kemungkinan besar itu akan terjadi. Kenapa? Karena yang memberikan jaminan bukan saya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan. Pemazmur itu bilang bahwa janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan. Tuhan juga bukan pendusta, Dia tidak ingkar janji. Bahkan kebenaran Tuhan berkata juga Tuhan itu adil, Dia setia.
Kalau harapan kita didasarkan pada janji Tuhan, Tuhan yang memberikan jaminan itu terjadi. Lalu muncul pertanyaan, tapi kalau harapan kita itu sudah didasarkan pada janji dan firman Tuhan, tapi belum terjadi juga, itu bagaimana? Jawabannya, kalau saya jawab, apakah harapan itu harus terjadi saat ini juga? Kan tidak harus saat ini, bisa saja nanti, bisa aja di depan, bisa aja waktu Tuhan. Makanya minggu lalu kita belajar menunggu, menanti dengan tekun waktunya Tuhan. Sekalipun kita udah dasarkan pengharapan kita pada janji Tuhan seperti Abraham, kita juga perlu tunggu waktu Tuhan berkarya. Tekun menanti. Ya Bapak Ibu Saudara, boleh katakan ke kanan kiri, mari tekun menanti seperti minggu lalu. Tapi muncul pertanyaan lagi nih, dalam menunggu kita mau ngapain? Dalam menanti harapan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja, tidak melakukan apa-apa? Atau kita berbuat seenak kita sendiri? Nah, konteks kemarin Abraham, dia sekalipun dia menunggu pengharapan atau janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dia masih berusaha, dia masih kerja, dia masih ngurus rumah, dia tetap melakukan bagiannya. Jangan kita menunggu waktu Tuhan lalu kita hanya menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Kemarin minggu lalu sampaikan, loh katanya kalau menanti Tuhan, nanti kita bisa salah bertindak seperti Abraham karena mencampuri janji Tuhan dengan usaha dan caranya. Tapi kemarin konteks Abraham itu karena dia mau mempercepat, dia nggak sabar tunggu waktunya, makanya kita perlu bergaul sama Tuhan. Kita perlu dekat, dan Tuhan juga berikan kepada kita Roh Kudus yang dikatakan bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dia bisa ajarkan. Kita juga bisa minta hikmat sama Tuhan untuk kita berkata, mana bagianku yang harus aku lakukan dan mana bagian Tuhan yang aku harus tunggu. Jadi jangan kebalik-balik, kita coba lakukan bagian Tuhan, sementara bagian kita nggak ngelakuin apa-apa. Atau kita ngelakuin, tapi kita sebetulnya sedang menolong yang Tuhan harusnya kerjakan. Jadi sama-sama kita butuh hikmat untuk menentukan bagian kita dan kita tetap kerjakan. Dalam menunggu, kita tetap bekerja seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini saya mau lanjutkan Bapak Ibu Saudara akan sharing di saya. Udah sampai di mana? Udah sampai jauh, sampai bahaya kekecewaan. Nah, ini judulnya ya. Bahaya kekecewaan. Kenapa malam hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara tentang bahayanya kekecewaan? Karena begini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini tidak semua yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu terjadi. Dan tidak semua kehidupan yang kita jalani ini seperti yang kita mau. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada banyak hal kan, maunya kayak gini, tapi jalan kehidupan tidak seperti yang kita mau. Kalau kita tidak memiliki respon yang benar, maka akan muncul kecewa. Dalam KBBI, kata kecewa itu tidak puas atau tidak terkabul keinginannya atau harapannya. Nah, orang bisa kecewa kalau harapan atau keinginannya nggak bisa dipenuhi atau belum terjadi. Bisa kecewa. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita tidak memiliki respon yang benar dengan pengharapan kita akan jatuh pada sebuah kekecewaan. Kecewa itu bermacam-macam sekali. Bisa kecewa terhadap diri sendiri, bisa kecewa kepada orang lain, bisa kecewa dengan keadaan, bisa kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan instansi, gereja, pemerintah.
Dan paling parahnya kecewa dengan Tuhan. Itu paling fatal Bapak Ibu Saudara. Nah malam ini saya mau ajak kita untuk melihat betapa bahayanya kekecewaan itu. Apalagi kalau itu kecewa sama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6a. Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6a. Bapak Ibu Saudara yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Ayat 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat yang kedua, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, di bagian ini perikopnya adalah Yesus yang ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di tempat asalnya. Yesus ditolak di mana dia dibesarkan. Kalau kita membaca ayat yang kedua tadi, dikatakan bahwa waktu Yesus datang ke tempat asalnya dan dia ada di tempat di mana dia dibesarkan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mereka mendengar dia. Jadi ketika Yesus ngajar, banyak orang yang takjub. Bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali yang takjub. Dan saya bertanya dalam diri saya, kenapa orang-orang itu bisa takjub mendengarkan Yesus? Paling tidak kalau kita takjub mendengarkan orang, kita tahu di situ pasti ada sesuatu yang baru yang mereka dengarkan. Atau tidak, apa yang Tuhan sampaikan itu sangat bernilai, yang itu berguna dalam kehidupan kita. Pengetahuan-pengetahuan yang baru, hikmat, bahkan pewahyuan. Karena Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus ada masa 400 tahun di mana orang-orang itu tidak terima firman. Jadi Tuhan diam selama 400 tahun sampai Yohanes Pembaptis datang dan Yesus pun datang. Jadi ketika Tuhan datang, dia beda sekali dengan pengajar-pengajar yang lain pada waktu itu. Bahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ juga ditulis bahwa orang bertanya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat pula apakah? Mujizat apakah yang diadakan? Jadi Tuhan datang dengan hikmat, dengan pengajaran, dengan mujizat. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu Saudara. Orang takjub, sangat takjub sekali. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga berkata seperti ini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dari ayat yang kedua, yang mereka takjub, mereka heran, mereka wow, sangat terpesona.
Mereka lihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib, ada mujizat. Tapi begitu mereka bilang dan dia tahu ini tukang kayu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bagian yang terakhir, mereka kecewa dan menolak Tuhan. Saya tulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kekecewaan itu bisa merubah rasa takjub, kagum menjadi penolakan. Dari awalnya takjub, heran, keren, wow. Tapi begitu ada sebuah pandangan terhadap Tuhan dan ngomong di tukang kayu, muncul kecewa. Dari rasa takjub berubah jadi sebuah penolakan. Tidak dalam waktu yang lama. Itulah bahaya kalau kita mengalami kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa takjub sama Tuhan, kita bisa heran dengan segala perbuatannya yang ajaib, kita bisa mengalami kasih kemurahan Tuhan. Tapi semuanya itu bisa jadi penolakan ketika ada sebuah kekecewaan di dalamnya. Nah, kenapa mereka bisa kecewa? Karena mereka salah memandang Tuhan. Mereka bilang tukang kayu. Benar gak dia tukang kayu? Benar. Memang Tuhan tukang kayu dan mereka ada ketika Tuhan dibesarkan. Tapi masalahnya mereka kenal Tuhan waktu dulu, bukan waktu sekarang dia datang. Dulu memang mereka kenal Tuhan, ya itu tukang kayu, benar, gak salah. Tapi waktu dia datang, dia sudah datang dengan hal yang berbeda. Dia bukan hanya seorang tukang kayu, dia Tuhan. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Mujizat-mujizat ada dalam kehidupannya. Hikmat Tuhan menyertai. Apa yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara? Jangan kita merasa kenal sama Tuhan. Itu berbahaya. Kalau kita kenal oke, tapi kalau merasa kenal atau sok kenal, tapi sebenarnya nggak kenal juga. Jadi orang-orang di Nazaret, orang-orang tahu ini kan besarnya dulu kita tahu, saudara-saudaranya ada di keliling kita, sekarang bahkan masih ada. Mereka memandang Tuhan dari sisi yang menurut saya sangat berbahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena nanti ujungnya kekecewaan dalam kehidupannya. Dalam pemikiran mereka, harapan mereka, kalau orang yang ngajarnya hebat, ada mujizat, paling tidak pendidikannya tinggilah. Mereka pernah mengalami pendidikan seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pernah dimuridkan sekian tahun. Harus ini, baru mendapatkan gelar, harus lakukan dari sini. Harapan mereka, image orang yang takjub itu dengan latar belakang pendidikan, keluarga semuanya ternama. Tapi kenyataannya ketika mereka lihat tukang kayunya, habis. Jangan kenali Tuhan hanya di masa lalu saja, tapi kenalilah Tuhan seiring perjalanannya dengan Dia. Memang orang-orang itu kenal dia tukang kayu, tidak salah, tapi itu dulu. Setelah perjalanan, dia datang dengan hal yang berbeda. Dia bukan hanya seorang tukang kayu, dia bukan hanya seorang manusia yang mereka kenali dulu, tapi adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam kehidupan perjalanan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita sama Tuhan itu makin lama akan dibukakan. Atau dalam istilah teologi itu pewahyuannya progresif, bertahap, sedikit demi sedikit dibukakan dalam kehidupan kita. Tidak semua Tuhan langsung bukakan, tapi ada hal-hal yang Dia kenalkan kepada kita. Jadi kalau dulu kita kenal Tuhan, sekarang belum tentu kita kenal Tuhan kalau kita tidak mengalami perjalanan lebih lagi sama Dia. Dan orang-orang Nazaret hanya mengenal Tuhan sebatas dulu, sehingga ketika Dia datang dengan hal yang berbeda, dengan hikmat, dengan pengajaran, mereka takjub sesaat, dan setelah itu mereka kecewa.
dan menolak Tuhan. Ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang keempat, ini sebetulnya Tuhan lagi ngomong dari besar menuju kecil. Ya, dia bilang gini, nabi ditolak di tempat asalnya, lalu dia ngomong kaum keluarga, baru di rumah. Jadi mulai dari besar mengecil sampai terkecil. Tuhan ditolak di tempat asal, mungkin kota lah, Nazaret. Lalu dia katakan di kaum keluarga, mungkin puangnya dia lah. Kita keluarga punya keluarga besar masing-masing kan. Baru lingkupan yang terkecil adalah rumah di mana dia tinggal. Nah, apa sih sebetulnya dari ayat ini yang bisa kita ambil prinsipnya? Saya melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa dikecewakan atau mengecewakan itu adalah orang yang dekat. Pernah ngalami Bapak Ibu Saudara? Benar enggak? Orang yang dikecewakan dan mengecewakan adalah orang yang dekat. Kenapa? Karena mereka memiliki harapan yang lebih dalam kehidupan mereka. Dalam satu keluarga mesti kita punya harapan yang lebih buat anggota-anggota keluarga. Maka dalam sekitarnya dan makin besar lagi. Seperti kalau saya ambil hikmat dari ayat ini, orang yang dekat, rumah, gereja, keluarga harus menjadi tempat yang aman buat kita semua. Tempat di mana kita bisa saling mempercayai, saling menguatkan, saling membangun, dan jangan biarkan kekecewaan itu merusak semua. Kekecewaan bisa merusak. Yesus ditolak di tempat asalnya, di kaum keluarganya dan di rumahnya. Yang sebenarnya dia yang paling dekat, yang harusnya terima bagian yang terbaik yang Tuhan miliki. Karena dia paling dekat. Kalau kita punya yang paling dekat kan, yang paling tertransfer, tertular, kena imbasnya kan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dia harus terima bagian yang terbaik. Tapi waktu itu karena mereka kecewa, menolak, Tuhan sampai bilang seperti itu. Dia ditolak, tidak dihargai, dan akhirnya mereka tidak terima apa-apa. Ayat yang kelima, coba Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kita baca sama-sama ayat yang kelima? Ayat kelima dikatakan 2-3, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kalau kita membaca hanya ayat ini pasti akan timbul pertanyaan. Saya pun muncul pertanyaan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Bukankah menyembuhkan orang-orang sakit itu termasuk mujizat? Betul nggak Bapak Saudara? Kita kan kenalnya itu mujizat ya. Tapi di situ tertulis tidak ada satu mujizat pun kecuali ini. Jadi apa artinya? Apa artinya? Saya pernah merenungkan ini. Maksudnya apa? Kalau ada mujizat dia bilang aja, jangan ada satu. Tidak ada satu pun mujizat. Ada dong. Kira-kira mujizat yang paling besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara apa? Kesembuhan kah? Terobosan keuangan? Harta benda? Rukun? Ternama? Apa mujizat terbesar? Sembuh dari sakit penyakit? Dipulihkan ekonominya? Atau kita mengalami keselamatan kekal? Dan bagi saya secara pribadi, mujizat terbesar dalam hidup saya adalah
saya bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia ambil saya dari gelap, dan saya sekarang boleh dipanggil dan berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara, menyampaikan sharing akan firman. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya selamat. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin hari ini ada. Saya nggak tahu akan jadi seperti apa. Bagi saya pribadi, mujizat terbesar adalah keselamatan. Uang bisa dicari, profesi, pekerjaan kalau baik kerjanya pasti diangkat. Tapi keselamatan siapa yang bisa beli? Ada yang bisa beli dengan uang selamat, ada yang bisa dengan jabatannya lalu kita selamat sampai pada kekekalan. Karena harapan kita bukan hanya harapan di dunia ini, harapan kita harus sampai kehidupan yang akan datang, di mana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Bagi Tuhan kesembuhan bisa, bagi Tuhan yang sakit mau tanya atau berteriak Dia tolong banyak sekali. Tapi keselamatan tidak terjadi. Saya tulis Bapak Ibu saudara, kekecewaan dan penolakan membuat Yesus tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita. Dari ayat 5 tadi, Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Walaupun ada mujizat, versi lain ngomong memang ada mujizatnya. Tapi sebuah kekecewaan dan penolakan membuat Yesus tidak berbuat banyak dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa, bukan berarti Tuhan tidak bisa sembuhkan, bisa. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong, bisa. Di banyak tempat Dia lakukan banyak hal. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, kerasukan keluar semua setan. Bahkan ada yang sampai mengaku Yesus anak Daud. Itu pernyataan tentang Mesias, keselamatan, mereka percaya. Tetapi lain ceritanya di Nazaret, yang di tempat di mana mereka harusnya paling kenal Tuhan, tapi mereka nggak kenal Tuhan dan mereka kecewa dan menolak. Inilah bahayanya sebuah kekecewaan yang berujung pada penolakan. Yesus bisa lakukan banyak hal, tapi kalau kita tolak, Dia tidak bekerja. Kalau kita nggak terima, ya nggak bisa, karena Dia bukan Tuhan yang memaksakan kehendak-Nya. Kita diberikan free will, kehendak bebas. Bahkan Roh Kudus itu menuntun, bukan menyeret. Dia bukan memaksa, kecuali kita berdoa, Tuhan paksakan rencana mulai lagi. Kalau memang nggak nurut-nurut, kita doa aja, paksakan rencanamu biar terjadi Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang memberi kehendak, Dia Tuhan yang memberikan sesuatu dalam hidup kita. Begitu ada kekecewaan dan menolak, Dia tidak bisa. Saya tulis dari ayat ini kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kekecewaan juga menutup pintu mujizat. Boleh katakan ke kanan kiri, kekecewaan menutup pintu mujizat. Seandainya Tuhan mau lakukan mujizat hari ini dalam kehidupan kita, Dia sumbernya. Tapi bagaimana hati kita? Siapkah kita menerimanya? Seberapa banyak Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita ditentukan juga bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita siap, lapang untuk terima, atau hati kita terganjal dengan kekecewaan demi kekecewaan yang tidak kita bereskan, yang ternyata masih singgah di dalam kedalaman yang enggak kelihatan. Makin kecewa, makin menolak, makin Tuhan tidak bisa bekerja. Makin terbuka, makin menerima, makin Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Boleh katakan, Tuhan sangat mengasihiku. Tuhan sangat Dia mau lakukan banyak.
tapi dia tidak maksa. Kalau kita tolak dengan apapun, mungkin kita nggak menolak mentah-mentah, ya Tuhan janganlah, Tuhan janganlah, tapi ternyata terganjal dengan sesuatu yang tidak kita bereskan. Itu berbahaya. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Oh, Tuhan heran, Bapak Ibu Saudara. Jangan buat Tuhan heran. Heran karena iman kita bolehlah, atau heran. Tuhan pernah terheran-heran loh, heran kepada iman seorang perwira di Kapernaum, orang Romawi. Sampai dia ngomong ke orang, sampai heran bilang, gak pernah berjumpai iman sebesar ini. Dia terheran. Tapi dengan orang Nazaret dia heran juga. Heran bukan karena imannya yang besar, tapi heran karena ketidakpercayaan mereka. Begitu memilukan hati Tuhan. Mana yang kita pilih? Mau Tuhan heran? Yes. Tapi kita mau buat Tuhan heran karena iman kita. Amin. Kita mau buat Tuhan heran karena sayang kita, cinta kita sama Tuhan, dan kita percaya rencananya yang terbaik. Bukan karena heran, karena kita tidak percaya dan menolak. Mari sama-sama kita buat Tuhan itu tertarik sama hidup kita, dengan iman kita, dengan rasa percaya kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu contoh di Alkitab yang Tuhan pakai cerita ini untuk mengingatkan setiap pengikut Tuhan pada waktu itu, dan kita membaca kita saat ini supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti kenal yang namanya Yohanes Pembaptis. Betul? Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang yang memiliki pengaruh pada waktu itu. Bahkan ketika dia ada di padang gurun pun, orang rela-rela cari dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang banyak dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Sampai Yesus pun juga dibaptis oleh dia. Dia orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Dia orang yang tahu Yesus ini siapa, karena ketika dia baptis Yesus keluar ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Punya murid banyak, dia disegani, bahkan sampai raja pada waktu itu pun takut. Dia nggak berani raja waktu itu mau bunuh Yohanes Pembaptis karena takut sama pengikut-pengikutnya, saking banyaknya. Tetapi pada masa-masa akhir hidupnya, apa yang bisa kita lihat? Coba kita lihat di dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6. Matius 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi pada waktu itu Yohanes sedang ada di dalam penjara. Dia di penjara karena dia menyuarakan kepada raja, tidak baik ngambil istri orang. Jadi karena dia menyuarakan kebenaran, akhirnya dia di penjara. Jadi nggak semua orang ya ngomong benar lalu dapat hal yang baik. Yohanes Pembaptis ngomong benar di penjara. Tapi waktu dia di penjara sebetulnya raja tidak berani bunuh. Sampai 1 kali benar-benar dia dibunuh karena dia sudah terlanjur bersumpah kepada anaknya dan orang-orang yang lihat pada waktu pesta untuk kasih apa saja ke anaknya. Lah cilakanya anaknya minta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya benar-benar dibunuh. Nah ini Yohanes Pembaptis waktu itu dalam penjara. Apa yang dia katakan? Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, kata-kata engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menanti orang lain, itu menyiratkan bahwa benarkah engkau penyelamat Mesias yang akan datang?
Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang keenam, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bilang, berbahagialah yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Apakah Yohanes Pembaptis kecewa? Apakah Yohanes Pembaptis menolak Tuhan? Saya tidak bilang seperti itu, tapi ayat Tuhan ngomong bagian bawah, jangan kecewa dan menolak. Kalau saya merenungkan apa yang terjadi di penjara, kira-kira Bapak Ibu terhadap Yohanes Pembaptis, dia akan ditutup, pasti pandangannya sempit dari seorang yang sangat dicari-cari, dari seorang yang menyuarakan kebenaran, dari seorang yang punya pengaruh besar, muridnya banyak, tiba-tiba dijebloskan ke dalam penjara. Sekalipun dia pernah dengar suara Tuhan, sekalipun dia dipakai Tuhan, namanya mengalami masa-masa yang tidak enak, itu cukup menggoncang. Bahkan dari apa yang kita baca ini menyiratkan kebimbangan Yohanes. Karena apa yang dia harapkan akan datangnya Mesias itu bisa membawa perubahan, menyelamatkan. Kalau itu aku harus berhenti di sini, di dalam penjara. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami masa yang tidak enak pun, seperti mungkin dalam keadaan dikekang, di penjara dan sebagainya, banyak sekali yang bisa terjadi respon kita. Yohanes Pembaptis, dia tidak ngomong secara belak-belakan, tapi ungkapannya menyiratkan kebimbangannya dia tentang Yesus. Padahal dia yang dengar suara Tuhan, dia yang punya murid. Istilahnya kalau hari ini rohaninya tinggi mungkin. Jadi tidak jaminan ya pendeta nggak kecewa, nggak jaminan nabi tidak kecewa, tidak jaminan pelayan Tuhan tidak mengalami kekecewaan, tidak jaminan orang yang dekat sama Tuhan tidak bisa kecewa. Yang udah baca Alkitab mungkin katam lah, Alkitab bukan jaminan. Tapi satu jaminan, orang yang dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, dia bisa dipulihkan, dibangkitkan, dan bisa datang sama Tuhan. Nah, apa sebetulnya ingin saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara dalam penutup ini? Begini Bapak Ibu Saudara, aplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus kenali hidup kita. Ketika harapan yang kita harapkan sudah di dasar yang benar, sudah dasarnya firman, udah oke, udah dasarnya pada janji Tuhan, bukan dasar keinginan kita, bukan dasar kemauan kita, bukan dasar juga apa yang kita pandang baik, sudah didasarkan pada firman. Tapi begitu kita menanti, belum juga terjadi. Ketika kita menunggu, tetap kita lakukan bagian kita dengan bergaul sama Tuhan, minta hikmat, apa bagianku, apa bagian Tuhan. Dan ketika berjalan waktu juga belum terjadi, respon kita jangan sampai kita kecewa dan menolak. Udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak usah doa-doa lagi, nggak usah pegang-pegang janji lagi, nggak jadi-jadi tuh sampai sekarang. Berbahaya kalau sampai ada benih kekecewaan, itu yang akan merusak segalanya. Dan kalau itu benih itu sudah jatuh di hati, lalu tumbuh berbuah menjadi penolakan, itu yang akan sangat menghancurkan. Sekalipun kita dekat, tapi keliru dalam memandang Tuhan.
Sekalipun udah dengar suara Tuhan, udah pelayanan, udah lakukan A, B, C, D, E dengan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, masih bisa juga mengalami titik terendah, lalu responnya kecewa. Dan kalau kecewa membuat Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Kalau kecewa menutup pintu mujizat. Kalau kecewa juga berakibat nggak mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengalami itu, mari cepat bereskan. Ada sesuatu yang mulai benih-benih, kita kebaskan, kita bereskan, selesaikan. Lalu kalau kita mengalami seperti Yohanes Pembaptis yang dulu mengalami Tuhan begitu ajaib, tapi kita harus mengalami masa di mana itu sepertinya hal-hal yang gak enak ada di bawah. Di saat itulah apa yang kita dengarkan akan menentukan. Kalau kita dengarkan kenyataan, dengarkan keadaan, dengarkan semuanya, harapannya bisa habis, harapannya bisa hancur. Tapi kalau kita dengarkan tetap pada prinsip firman Tuhan, pada apa yang dulu pernah Tuhan kasih dalam hidup kita, maka akan bertahan di saat itu, dan dia akan menyelesaikan sesuatu dengan kuat.